WA ya. Ada beberapa di WA yang dibalas dan ada beberapa yang tidak dibalas. Karena penjelasannya cukup panjang. Jadi saya kasih kesempatan dan saya luangkan waktu untuk kali ini untuk menjelaskan tentang bagaimana sampai bisa terbentuk GL100 modot janji ini. Oke guys, kali ini saya menjelaskan pertama ya. Saya mulai dari depan dulu. Mulai dari bagian depan dulu. Jadi di bagian depan ini ya, kemarin yang pertama ada yang tanya pangkon lampu. Mas, pangkon lampunya itu pakai apa? Kok katanya simple? Jadi seperti itu jawabannya. Tanyanya maksudnya. Jadi pangkon lampunya itu ya, pangkon lampunya saya menggunakan stand hook atau kuku macan ya, seperti ini. Kuku macan daripada motor-motor bebek ya. Yang motor bebek aja, jangan menggunakan yang fiction. Yang fiction terlalu panjang. Yang motor bebek aja. Jadi saya menggunakan ini. Jadi kelihatannya kesannya seperti yang aneh ya, aneh tapi ngepas gitu loh, masuk modelnya. Dan tiangnya, penyangganya atau kawatnya yang dalam saya itu bikin di tukang lasnya, di teman saya. Modelnya seperti ini. Nah, ini modelnya ini. Jadi modelnya hanya seperti ini, ringkes saja. Jadi tidak perlu menggunakan kawat yang besar atau bahan besi yang besar karena tidak membawa beban yang cukup berat. Bebannya ringan. Jadi kira-kira besar seperti ini sudah cukup untuk membawa beban seberat lampu itu. Dan untuk bagian lainnya ya, ada yang tanya sok, mas soknya pakai apa mas? Jadi sok depan ya, sok depan maksudnya sok depan itu saya menggunakan CB150R yang LED. Jadi CB150R yang LED ya, diingat yang LED. Kenapa saya pilih yang LED? Karena saya tertarik ke pangkon setirnya yang seperti ini modelnya. Nah seperti ini. Jadi lebih ringkes gitu aja. Kenapa kok pakai CB150R yang LED mas? Kok tetap pakai Ninja aja? Nah, alasannya saya tidak pakai Ninja itu satu ya, kelihatannya terlalu gambot. Karena ban yang saya gunakan itu ban ukuran standar. Jadi ukuran 80-90 ya, sama ukuran 100/80. Jadi kalau saya menggunakan shock orisinil daripada Ninja, kelihatannya terlalu gambot, terlalu besar, kebesaran shock. Nah, hasilnya seperti ini, kelihatannya kan antes, masuk, ngepas gitu ini. Dan lagi kelebihan shock CB150R ya, dengan as yang tidak begitu besar, umum, dan seal shock yang sangat begitu mudah didapat sama dengan Tiger. Kelebihannya itu diameter lebarnya. Jadi diameter lebarnya antara sisi kanan dan sisi kiri itu lebar ya, tidak seperti Tiger, GL atau Mega Pro. Jadi diameter lebar antara kiri dan kanan itu sangat lebar. Bahkan kalau tidak keliru ya, untuk Ninja R kelihatannya lebih lebar ini. Nah, kelihatannya lebih lebar ini mungkin karena ini asnya lebih kecil, jadi pandangannya lebih lebar kelihatannya. Ini seperti itu. Nah, dan untuk perubahan pemasangannya guys, dari orisinil shock CB150R ke Ninja ya, itu saya menggunakan cara saya sendiri. Jadi mungkin cara-cara sebelumnya yang saya pernah terapkan sebelumnya, yaitu saya mengganti AST-nya. Jadi AST-nya dipotong yang aslinya CB150R, dibikinkan menyerupai seperti Ninja orinya. Nah, di saya yang ini, saya kebetulan eksperimen pertama ini guys ya. Jadi ini saya tidak merubah atau tidak memotong
Aste-nya. Yang dimaksud aste ini aste yang di tengah ini loh, yang naik ke atas ini. Jadi ini saya tidak dirubah, jadi tetap saya orisinilnya. Jadi yang saya rubah itu saya membeli caranya. Intinya langsung gini aja caranya, dengan cara bagaimana cara untuk mengakali konesnya dengan cara tidak merubah aste-nya. Jadi saya beli konesnya CB150R dulu tahap pertama. Terus tahap kedua saya ukur diameternya ini. Diameternya rangka tempat kones besarnya seperti apa. Saya ukur. Nah, intinya konesnya CB150R itu dibikinkan bos supaya duduknya pas ke rangka Ninja 250 Fi ya. Jadi itu mungkin bisa diterapkan buat teman-teman yang lain. Cara ini sangat mudah, sangat cepat ya. Cuma satu catatan penting, butuh ketelitian yang presisi buat tukang ngebutnya. Jadi harus benar-benar center bos-bosannya. Terus ada yang tanya lagi ya, Mas, bancik depannya itu pakai punya apa Mas? Bancik depannya. Ya, bancik depannya ini saya handmade Mas. Jadi saya handmade, bikin sendiri ya, ngarang sendiri. Menyerupai seperti sepeda motor umumnya. Jadi intinya sepeda motor GL atau Mega Pro gitu udah pada umumnya. Kan kebanyakan teman-teman modifikasi yang Ninja dijadikan CB atau GL 100, postepnya kan tetap aslinya yang dipasang. Nah, jadi seperti itu, tetap aslinya. Jadi pandangannya kesannya konsepnya klasik, tapi kok postepnya atau bancik depannya kok menjurus ke modern, intinya seperti itu. Jadi saya bikinnya tidak setengah-setengah, saya bikin konsep benar-benar klasik. Jadi banciknya saya bikin seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi bahan dasarnya itu saya beli postep punya Mega Pro Mono, itu kan banyak dijual di lapak-lapak, teman-teman lapak CB banyak ya. Jadi bahan dasarnya dari itu. Jadi ini sama ininya sama setengahnya itu tetap saya beli lengkap. Akhirnya saya potong tengah, terus saya bikinkan plat seperti ini ya. Ini platnya, plat penyangganya. Itu plat penyangganya ini. Nah, seperti itu. Dan ini saya bikinkan untuk dudukan ini, saya bikinkan dilas ke bodi, ke sasis, ke rangka ya. Dibikinkan. Pasti teman-teman sudah pada tahu bagaimana intinya jadi seperti ini aja dah. Jadi kesannya banciknya seperti motor GL 100 aslinya. Jadi tidak mundur di belakang seperti ini ya, seperti itu. Dan remnya, nah remnya ini saya yang lumayan menghabiskan biaya ya. Maksudnya biaya tidak terlalu banyak. Cuma prosesnya saya merubah rem ini ada kalau tidak 3 kali. Jadi tahap yang pertama sudah selesai jadi, tapi pengeremannya kurang maksimal. Jadi karena awalnya ada di dalam sini intinya, saya rubah, ada 3 kali perubahan, akhirnya posisi remnya seperti ini yang pas. Jadi remnya ini saya menggunakan orisinil punya Ninja Fi, saya modifikasi di bagian sini. Ini kan bengkok-bengkok, ini saya lurusin terus ditambah plat separuh sini. Nah, ini tambahan plat lagi ini. Tambahan plat lagi, jadi seperti ini. Jadi ini wes sangat mirip seperti motor pabrikan, rem-remannya enak, tidak gembos. Ini seperti ini ya. Dan ada lagi Mas, itu tutup akinya bikin di mana Mas? Habis berapa bikin Mas? Jadi gini Mas, saya ini bikin tutup akinya ya, desainnya saya bikin hampir mirip seperti GL 100 aslinya ya, 100% bikin Mas, bikin di tempat saya juga.
Dan ini saya kebetulan ada ide saya bikin konsep pakai akrilik jika lampunya dinyalakan. Jadi tulisannya grafirnya ini nyala mas, nyala. Jadi seperti itu konsepnya pakai akrilik. Ini juga saya kebetulan awalnya ini polos, saya lihat polos kok kelihatannya kaku gitu, dikasih emblem juga kurang bagus, nongol emblemnya. Jadi akhirnya saya bikin seperti ini. Jadi bikin aneh dan bikin lain daripada yang lain. Dan di sini saya juga terapkan bukan bajakan, karena 90% motor ini saya tidak intinya tidak menyentuh dari maksudnya tidak menyentuh dari garapan-garapan yang lain. Jadi saya murni bikin konsep dengan konsep saya sendiri. Untuk banci belakangnya tidak ada yang nanya, tapi saya kasih tahu banci belakangnya saya menggunakan Sonic yang baru. Kenapa pakai Sonic mas? Karena kebetulan aja saya punya bahannya, first step belakangnya Sonic gitu aja. Dan ada yang tanya lagi, mas, itu trommelnya pakai apa mas? Trommel depan belakang. Nah, trommel depan belakang saya menggunakan KLX mas, KLX yang sudah lubang 36 ya, menggunakan yang lubang 36 KLX ya. Kenapa saya milih KLX? Kebetulan aja KLX saya ada bahannya satu, terus yang kedua kok kelihatannya bagus nanti kalau pakai KLX gitu. Karena motornya Kawasaki kan, saya menggunakan Kawasaki trommelnya. Sehat. Nah, untuk yang tanya pangkon kaliper ya, saya jawab sekaligus di sini biar tak balik. Pangkon kaliper mas, itu shocknya Tiger. Dia bilang Tiger yang nanya, shocknya Tiger, pangkon kalipernya bikin di mana mas? Jadi pangkon kalipernya tanya bikin di mana? Pangkon kaliper netral mas, pakai motor apa aja ya. Yang penting kalipernya pakai monoblok, pangkon kalipernya netral, motor apa aja, yang penting kanan. Jangan sampai salah. Jika kaliper kanan, pangkonnya juga kanan, kaliper kiri, pangkonnya kiri. Jadi bebas pangkonnya, kita cuma tinggal bikin adaptornya aja mas. Jadi tanpa merubah apapun. Jadi kita cuma bikin adaptornya aja. Nah, jadi ini kan adaptornya ini saya bikin sendiri. Jadi ngepas gitu. Jadi tidak perlu kerepotan bikin CNC seperti ini yang antrinya sampai berminggu-minggu. Jadi bebas aja pakai motor apa aja. Kita cuma tinggal bikinkan adaptor. Jadi adaptornya seperti ini. Dan piringannya ini trommelnya kan KLX. Jadi piringannya, karena yang sempat viral piringannya D-Tracker, saya cari-cari piringannya D-Tracker itu kok mahal, jadi seperti itu. Saya aplikasikan pakai piringannya ini, kebetulan piringannya Ninja Karbu. Jadi kenapa bisa masuk? Saya bikinkan adaptor lagi mas. Jadi ini aslinya piringannya kan bautnya di sini. Jadi saya bikinkan adaptor seperti ini. Jadi untuk memangkonkan piringannya yang Ninja FI. Jadi buat teman-teman yang pakai trommel KLX, tidak perlu mencari piringan D-Tracker. Jadi cukup bebas pakai piringan apa aja. Tapi dengan catatan satu, yang lubangnya diameternya ya, diameter ininya piringannya yang dalam itu yang lebar. Contohnya punya Tiger lawas atau Fiction bisa gitu aja. Jadi tinggal bikinkan adaptor. Dan ada juga sempat yang tanya, mas selebor depannya pakai apa? Yang nanya selebor ini sudah lama sekali nih. Jadi pertama kali motor ini tayang
pertama kali motor ini tayang, langsung ada yang tanya, mas selebornya pakai apa? Jadi selebornya itu menggunakan orisinil punya CB150R yang LED ya. Jadi motor ini saya juga tidak suka ngikut-ngikut modifikasi yang lagi umum. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya bikin apa aja yang sekiranya cocok gitu aja. Jadi intinya harus percaya diri. Jadi harus yakin dengan konsep yang sampean buat, guys. Untuk radiatornya kelihatannya kan bersih. Nggak ting grembel, nggak terlalu banyak ini itu ya. Seperti yang lain. Jadi radiatornya ini saya rubah. Jadi kuncinya di sini. Kuncinya kelihatannya lebih ringkas gitu. Jadi radiatornya saya rubah memang. Radiatornya saya rubah menggunakan radiatornya Vixion. Tapi dengan catatan radiator Vixion bisa digunakan ke motor Ninja, tidak asal langsung pasang, mas. Tidak asal langsung pasang, guys. Karena jika asal langsung pasang efeknya sama overhead. Panas mesin kelewat. Jadi harus perlu ada beberapa perubahan agar alur jalannya air jadi lebih los, lebih normal dan tidak terjadi overhead. Iya. Jadi untuk cakram belakang ya, untuk cakram belakang ada yang nanya juga, mas cakram belakangnya pakai apa, mas? Cakram belakangnya saya menggunakan punya CB150R ya. Yang seperti ini, CB150R yang lama ini, bukan yang baru, yang lama. Yang orisinil bawaan motor. Jadi buat teman-teman ya, buat teman-teman modifikator, teman-teman modifikasi untuk masalah pengereman belakang ya, diingat jangan coba-coba untuk pengereman belakang. Harus pakai yang benar-benar bisa menjaga keselamatan. Harus yang orisinil, mas. Kalau punya mode variasi dibelikan yang mahal sekali. Masternya pakai yang ori, kalipernya pakai yang ori. Jadi aman. Dan untuk speedonya yang agak lucu ya, bukan lucu sebenarnya, agak nyeleneh ya, bukan ya, gimana, intinya speedonya saya menggunakan ori Ninja ya, ori Ninja bawaan motor. Cuma saya kebetulan dapat emblemnya Honda ya, Honda Grand lawas. Jadi saya masukkan ke speedonya ini, kok bagus, jadi pusat perhatian. Dan ini lagi ada yang nanya juga, yang ini. Jadi yang ini fungsinya sudah pada tahu ya, voltmeter. Nah, yang ini pengukur suhu mesin. Jadi buat motor-motor yang menggunakan radiator ini bisa dibeli, bisa didapat, bisa diaplikasi, bisa dipasang. Setirnya saya menggunakan Daytona. Setirnya. Untuk pengeremannya saya menggunakan yang variasi yang murah-murah ini, yang murah-murah. Jadi pada intinya memodifikasi sebuah motor itu jangan pernah terpaku sama motor orang lain, termasuk motor saya ini. Jangan pernah terpaku, maksudnya harus sama, harus seperti ini. Intinya cukup tahu konsepnya aja, cara pemasang aja. Selanjutnya jadi bosnya atau teman-teman sekalian bisa dikembangkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya, intinya prinsip saya memodifikasi motor, saya tidak ingin sama. Jadi intinya tidak ingin sama aja. Bukan tidak suka ya, gimana, suka lihat motor orang lain itu bagus, suka, tapi saya pastinya harus berkembang, harus lebih daripada yang saya suka. Jadi
Kalau dibikin plek persis sama dikiranya jiplak, dikiranya apa aja seperti itu. Jadi intinya harus satu, percaya diri dengan hasil sendiri. Ya dua, ya sambil harus berkreativitas. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan di Instagram, YouTube, dan di WA. Saya jawab di sini. Untuk selanjutnya ya, ada video selanjutnya ini. Jadi ini rencana saya mau videokan tentang perubahan rangkanya, tangki, dan injeksinya. Rencana saya mau videokan langsung. Nah, kok lihat durasinya ini sangat panjang, sudah hampir setengah jam. Jadi saya bikin season kedua. Ya, oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam proses penyampaian dan pembikinan video. Selamat sore waktu setempat. Assalamualaikum. Semoga sukses selalu.